Kan banyak tuh yang nyinyirin baterai SLA aja. SLA apaan masih SLA, lu kembung ntar baterai lu, cepet panas. Katro jangan dipakai baterai SLA. Saya Alit, saya salah satu anggota di Yadea Owner Jakarta. Saya pakai Yadea itu untuk kegiatan sehari-hari yang jarak tempuhnya kurang lebih 70 sampai 80 lah. Ya mungkin bisa lebih dari itu ya gitu. Tergantung. Soalnya saya kan part-timer, jadi cuma beberapa hari kerjaan kantor, terus sisanya sambil narik Shopee gitu. Jadi nggak terlalu banyak sih, jarang sampai 100 km per hari itu jarang. Dan saya pikir ya dia ini udah cukup banget buat mengcover kegiatan saya sehari-hari. Akhirnya saya ambil keputusan untuk beli motor listrik. Terus kenapa ya dia? Ya sempat survei sih beberapa bulan lah, bahkan merek-merek tertentu gitu ya. Terus saya melihat dari harga, dari jarak tempuh, dan yang penting kebutuhan saya sehari-hari. Nah, ya dia ini udah bisa mengcover semua gitu. Yang paling rutin sih antar anak tiap hari itu ya sekolah. Nah, enaknya ya dia ini decknya kan lebar depan. Jadi anak saya duduk di depan tuh udah pas banget gitu. Jadi nggak perlu pakai bangku tambahan dan lain-lain. Jadi pas banget untuk nganter anak, nyaman lah. Kalaupun anak harus duduk di belakang juga nyaman. Ya memang ada kekurangannya kayak misalnya soknya keras, tapi ya wajar lah, masih bisa diterima gitu. Terus setelah antar anak sekolah, ya baru saya kalau ada waktu baru narik. Pernah tuh pas awal-awal saya pakai Yadea, kan klaimnya kan 100 km ya. Jadi saya tuh masih belum bisa memperhitungkan jarak karena baru make kan. Pas saya coba, waktu itu kebetulan saya dapat Shopee same day. Jadi ada 8 paket kan yang harus saya anter. Nah itu sebenarnya sih ke cover ya. Berangkat ngambil yang deket-deket, terus anter ke sekitar Halim. Nah selesai sih semuanya, cuman pas pulangnya itu, karena saya belum pengalaman, belum memperhitungkan jarak, untungnya saya udah prepare konverter SPKLU dan lain-lain gitu ya, bawa charger juga, jadi ya masih bisa ke cover lah, walaupun sempat kedip-kedip, sempat habis baterai, sampai tengah malam waktu itu, saya ke SPKLU Bulungan, akhirnya ngecas. Ya itu aja sih yang paling bikin deg-degan. Nah selanjutnya, saya lebih memperhitungkan jarak lagi, manajemen kapan harus ngecas gitu. Selebihnya aman. Nah, saya pakai Yadea ini udah 6 bulan kira-kira. Kilometernya hampir 6.000 lah, 5.000 lebih. Itu semenjak terima itu bulan Januari. Nah, sejak terima unit itu kan saya belum pernah pakai motor listrik ya. Jadi ya terpaksa sementara plat belum keluar, saya harus latihan tuh keliling komplek tiap hari aja. Ya memang sih awalnya agak-agak kagok ya, tapi lama-lama terbiasa lah. Saya sih nggak nyesel ya beli Yadea ini. Di samping memang ya plus minus biasa lah gitu, tapi buat saya lebih banyak plusnya gitu. Bisa mengcover kebutuhan sehari-hari. Buat saya sih itu udah cukup banget gitu. Kita nggak perlu isi bensin, nggak perlu beli bensin, nggak perlu ganti oli dan lain-lain gitu. Udah cukup banget. Nah tapi hati-hati untuk teman-teman yang mau beli motor listrik harus tahu semua resikonya dulu gitu. Sebisa mungkin ikut komunitas dan gali informasi banyak banget deh sebelum beli. Jadi komunitas itu membantu banget. Malah kadang-kadang
kita dapat solusi banyak dari situ gitu. Yang perlu dipahami sih menurut saya kalau motor listrik ini ya, khususnya Yadea, kan baterainya masih SLA. Nah itu yang harus dikasih perhatian khusus. Baterai SLA tuh nggak bisa dipakai sembarangan gitu. Cara ngecasnya harus baik, tidak boleh overcharge, dan tidak boleh dipakai sampai habis kalau bisa gitu. Jadi makanya saya pemakaian sehari-hari itu nggak pernah saya pakai sampai habis. Karena itu akan mempercepat rusak baterai itu sendiri gitu. Charge juga diperhitungkan waktunya, jangan sampai kelamaan, jangan sampai panas baterainya gitu. Kalau saya sih pakai timer ya, jadi cas 2 jam, istirahat setengah jam, cas lagi 2 jam gitu. Tergantung sisa baterainya. Nah rata-rata kalau menurut pengalaman 1 jam ngecas itu kita bisa dapat 10%, sekitar 10% kapasitas baterai gitu. Jadi perhitungkan aja, misalnya sisa 60%, berarti kita kan harus ngecas 4 jam gitu aja, 2 jam ngecas, setengah jam berhenti, lanjut 2 jam lagi off gitu. Nah voltasenya di maksimal 78 atau 79 cukup lah gitu. Jangan sampai ngotot sampai di-push banget gitu, karena bahaya bisa overcharge. Kan banyak tuh yang nyinyirin baterai SLA gitu. SLA apaan masih SLA, lu kembung ntar baterai lu, cepet panas. Katro, jangan dipakai baterai SLA. Nah ya dia ini juga enaknya kan bisa ngasih garansi 2 tahun gitu. Jadi ya kita nggak terlalu was-was lah sama kerusakan-kerusakan yang ini ya, yang mayor ya, kayak misalnya dinamo, baterai, dan lain-lain gitu. Jadi aman. Nah, karena kita udah nggak perlu beli bensin dan ganti oli, nah diharapkan tuh kita harus nabung tuh per hari. Ya sebebasnya teman-teman lah, tapi nabung untuk apa? Untuk persiapan kita nanti kalau baterai kita rusak dan garansi habis. Nah itu yang bahaya. Jadi kan kita harus keluar duit banyak dong, nggak mungkin sedikit. Tapi kalau kita mau hitung-hitung ya, memang lebih jujur masih lebih irit motor listrik untuk pengeluaran. Tapi itu satu catatan, kita harus nabung untuk baterai berikutnya. Pas waktu ke dealer kan ada 3 unit kan, T9, E8S Pro, dan G6. Nah, saya tuh dari dulu kepengen banget memang motor yang stang naked gitu, stang tinggi. Penasaran aja, nah pas saya cobain, oh ternyata bener cocok nih buat postur badan saya gitu. Makanya akhirnya saya memutuskan beli Yadea E8S Pro. Untuk G6 oke. Cuman yang waktu ada unit test drive waktu itu cuman E8S Pro, dan pas saya naikin tuh udah langsung cocok gitu. T9 saya kurang posisi kendaraannya kurang cocok. Terus G6 sih oke. Cuman kayaknya stangnya juga masih agak di bawah gitu. Ya udah akhirnya saya ambil yang lebih cocok buat badan saya, E8S Pro. Harapan saya untuk Yadea mudah-mudahan kedepannya bisa bisa mengatasi semua keluhan-keluhan konsumennya. Terlebih untuk after sales-nya mudah-mudahan akan lebih baik lagi, bisa menyediakan spare part yang kita butuhkan, atau misalnya keluhan-keluhan, menangani keluhan-keluhan yang kita sampaikan gitu.